أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang kita bahas di perkataan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, "Walamma kana al-ghalibu ala katsirin minan nasi fi hadha az-zaman al-ibtida'a fid din." Dan ketika umumnya manusia pada zaman sekarang ini adalah berbuat bid'ah di dalam agama mereka, wala siyama lebih-lebih fima yata'allaqu bil janais, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan jenazah, kana minal wajib ay yusiyal muslimu bi ay yujhaza wa yudfana ala sunnati. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berwasiat agar dia diurusi jenazahnya dan dimakamkan dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu dijaga. Karena itu kita yang masih hidup dan sehat seperti ini, jangan lupa mengajarkan masalah jenazah ini kepada keluarga kita. Ya. Terutama memandikan dan mengkafani. Jadi jangan diserahkan memandikan itu pada orang lain yang tidak tahu sunnah, sekalipun itu ustaz atau mungkin pak kaum atau calon kaum atau yang semisalnya. Ukurannya itu yang tahu. Nah, suami mendidik istrinya sehingga nanti kalau dia meninggal duluan, istrinya bisa merawat jenazahnya sesuai dengan sunnah. Suami belajar tentang bagaimana merawat jenazah sehingga barangkali istrinya mendahului dirinya, dia bisa merawat istrinya dengan cara sunnah. Ya, sehingga memandikan istrinya, mengkafaninya, ya, bahkan kalau bisa dia menjadi imam bagi salat jenazahnya, maka kehormatan istri terjaga. Manakala seorang wanita meninggal, diserahkan pemandiannya ke umumnya orang yang tidak tahu, keluarkan dari rumah, cuma ditabir kain gitu kan. Penontonnya lebih banyak dari yang mandikannya misalkan. Masya Allah, menjaga auratnya sulit. Caranya bukan di atas sunnah Rasulullah. Karena itu janganlah dikeluarkan jenazah itu kecuali sudah dalam keadaan dikafani. Ya, dimandikan di dalam, dikafani yang bagus, dikeluarkan itu tinggal disalatkan. Jadi nggak boleh diumum-umumkan di masjid-masjid itu kecuali supaya sholat. Jadi kalau sudah ada yang mandikan ada, yang ngafani ada, nanti kalau kita pakai setiap keluarga berupaya menimba ilmu khususnya dalam masalah ini, insya Allah terwujud. Sehingga jenazah keluar itu sudah tinggal disalatkan. Nggak usah pakai woro-woro yang terlalu luas. Itu termasuk nahyu yang dilarang. Ya. Jadi pengumuman kematian yang dilarang. Kadang besar-besaran di majalah, duka cita sampai berapa edisi misalnya. Nah itu enggak boleh. Ya. Karena amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dijaga dari neraka. Ini perintah Allah ya. Dan perintah Allah ini perintah yang paling banyak dilalaikan oleh mayoritas manusia. Sekarang ada orang tua yang mengamalkan bagaimana firman Allah tentang pendidikan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Pernah seorang bapak memperingatkan anaknya dari bahaya kesyirikan. Jangan berbuat syirik, nak, syirik itu ini, nanti kalau membuat syirik itu adalah dosa yang paling besar. Yang dipikirkan anak saya sekolah, di sekolah kuliah, di sekolah dapat kerjaan, sudah selesai, istrinya pakai jilbab, sekalipun jilbab ala perawat, lebih perawat dia, kopiah laki yang digunting gitu. La haula wala quwwata. Ya. Padahal penafsiran ahli tafsir tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara itu bil ilmi, dengan ilmu. Didik keluargamu, dirimu dan keluargamu, ajari tentang perkara-perkara agama ini sehingga dengan ilmu tadi bisa selamat dari apa? Neraka.
Jalan menyelamatkan diri dari neraka itu apa? Al-ilmu. Coba Nabi SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa ma yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Segala sesuatu tidak tersisa sama sekali. Apa itu yang mendekatkanmu kepada surga atau menjauhkan kamu dari neraka kecuali sudah diterangkan. Nah, penerangan Nabi SAW dalam apa? Al-ilmu. Nah, kalau kita nggak belajar, mana tahu jalan ini ke surga dan mana yang bahaya menuju neraka. Nah, itu jauh-jauh hari sudah kita sampaikan. Kita ini dituntut menjadi seorang muslim yang Islamnya itu mufassal, bukan mujmal, terperinci, bukan global. Bukan Islam umumnya orang. Salat, ya salat. Tapi bagaimana salatnya? Yang penting salat. Yang penting salat memang penting. Tapi cara salat yang benar juga sangat penting. Sehingga ibadah itu berarti gitu loh. Nah, kita sendiri sudah merasakan nikmatnya ilmu, sekalipun kita baru sedikit bersentuhan. Kenapa nggak dilanjutkan? Coba bandingkan 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Sebelum kita mengenal ilmu, kayak apa kehidupan kita? Ya kan? Nggak ada bedanya dengan orang yang sehari ini kita tengok-tengok. Terus Allah memberi rezeki ilmu. Yang itu kalau diukur dengan ilmu, dalam kalimat ilmu kalau dimutlakan, belum seberapa kan? Sekalipun bagi kita sudah cukup banyak itu. Kalau ditinjau dari amal ibadah kita. Benar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah diri-diri kalian, kata Allah ini. Wa ahlikum, dan istri-istri kalian, keluarga kalian, anak-anak istri, naron, dari api neraka, dijaga. Istrinya pakai kerudung, kurang panjang dijilbabi. Jaga dari neraka. Enggak boleh safar tanpa mahram. Ya. Dan istrinya sudah jualan sayuran sendiri. Pasar nawarkan kok. Jangan. Kasihan. Ya, itu kan harus kita jaga. Bukan berarti nggak boleh jualan loh dalam. Tapi kalau dengan itu melanggar syariat Allah, buka aurat, bergaul dengan laki-laki secara bebas dan seterusnya, terus bagaimana tanggung jawab kita sebagai suami? Berarti pembenahan segera itu kan harus. Nunggu apa? Kita berapa ingin menciptakan keluarga yang sakinah sesuai dengan ridha Allah, syariat dan sunnah. Tapi kita diam, dapat ilmu pakai sendiri, istrinya nggak pernah dikasih tahu. Bahkan kadang-kadang kalau lebih susah malah jadi ganjalan istri mengamalkan agama. Itu coba kita perhatikan. Dan kita ini jangan merasa sempit dan rugi dengan sunnah nanti. Ya, jangan. Baik. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Nah, kita ini jangan sampai lah ya. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisikit tamrah. Takutlah kamu dari neraka ini sekalipun cuma dengan separuh kurma. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berdoa setiap hari dengan mengucapkan 3 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, qalatin nar. Maka neraka itu berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Itu menunjukkan apa bahayanya neraka itu. Ya, yang paling ringan dari orang kufar yang diadab di neraka itu. Ahwanu ahlin nar, paling ringan. Itu apa? Yang ta'ilu bin na'laini minan nar yaghli minhu madimahu. Pakaikan sendal terompah dari neraka, mendidih otaknya selama-lamanya. Karena ahlin nar. Ya. Dan Allah sudah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri-diri kalian sendiri, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Jaga neraka itu dengan oleh para malaikat yang ghilad, keras, ya, kasar, bengis, ya. La ya'tunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah memaksiati perintah Allah. Apa para malaikat ini? Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Itu para malaikat. Taqullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tahrim ayat 6. Walidzalika, dan karena itu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yusuna bidzalik, mereka biasa berwasiat untuk jenazahnya dilaksanakan secara apa? Sunnah. Wasiat para sahabat. Ya. Wal asaru anhum bima dzakarna katsira. Dan asar-asar dari mereka para sahabat tentang apa yang telah kami sebutkan, yaitu penjagaan sunnah sampai dalam masalah jenazahnya, itu cukup banyak. Syekh Al-Albani, fala ba'sa minal iktisar ala ba'diyah. Tidak mengapa saya sebutkan sebagiannya secara ringkas. Ya. Pertama,
An Amir ibn Sa'id ibn Abi Waqqas. Dari Amir ibn Sa'id ibn Abi Waqqas, anaknya Sa'id bin Abi Waqqas. Anna abahu, bahwasanya bapaknya yaitu Sa'id bin Abi Waqqas. Qala fi mardihi alladhi mata fihi. Dia berkata pada waktu sakit yang sampai membawa kepada kematian. Ya. Al-hiduli lahdan. Kubur saya itu bikin lahat. Jadi kuburan itu liang itu ada dua. Ada sak, ada lahat. Kalau sak itu yang biasa digali tengah kubur itu. Sudah digali, ada lubang lagi kecil di tengah. Itu lahat. Pokoknya masih di sak gitu ya. Masih di itu loh, di ruang itu. Nah, itu namanya sak. Kalau lahat itu misalkan ini lubang kubur diarahkan ke arah kiblat. Itu namanya lahat. Dan itu lahat. Misalkan kita dalam asma ada ilhad, itu artinya menyimpang. Mail ya, condong menyimpang. Jadi ini lubang asal yang induk itu dia digerong ke sana gitu loh ya, di lubang ke arah. Jadi jenazah itu di bawah tanah, dimasukkan ke sana. Nah, baru tutupnya dari sebelah sini. Itu namanya lahat. Nabi SAW mengatakan, al-lahdu lana wasakku li ghairina. Jadi lahat itu bagi kami, sedang saktu li ghairina, bagi selain kami. Sekalipun dua-duanya boleh, tapi cari yang afdal. Ya. Di wasiatnya bikin lahap dalam kubur. Itu diperhatikan sekalipun sederhana ya. Ini boleh katakanlah, tapi kita cari yang afdal. Ya. Wansibu alayya allabin nasban. Lalu nanti kubur saya itu ditaburi pecahan-pecahan batu. Itu boleh, bukan dikijing loh ya. Jadi misalkan kubur ini disusun batu-batu kecil, pecahan-pecahan bata, nggak masalah. Labin. Ini ada yang salah paham laban. Akhirnya kubur itu disiram susu. Karena laban itu susu. Padahal itu yaitu pecahan-pecahan batu bata itu loh ya. Itu namanya labin. Baca laban jadi susu. Nah, kalau wansibu alayyal laban nasban, wah disiram susu kuburan. Salah dalam memahami. Jadi labin baca laban susu. Kalau labin pecahan batu. Kama suni abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasul itu kuburannya lahat, kuburan itu yaitu tadi dikasih pecahan-pecahan batu itu tadi boleh. Dan tidak harus itu ada dua tiang itu ya. Itu nisan ya. Kayu nisan, kalau batu kan batu nisan, kayu nisan. Terus kasih tulisan enggak boleh ditulis-tulisi seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kita alil qabr, menulis ke atas kubur. Atau tila, atau dicat, dikapur, itu enggak boleh. Kuburan mau dikapur apanya? Enggak ada bangunannya. Kalau dibangun enggak boleh. Tapi kalau dikapur, kapur apanya? Cukup di situ, mau dikasih kayu, satu aja enggak harus dua. Kasih batu, yang penting untuk tanda bahwa itu kuburan kerabat kita, silakan. Dan tidak boleh ditinggi-tinggikan. Ya. Nah, sekarang enggak. Ada yang jual kuburan masalah. Sebenarnya orang melakukan dicor, di keramik itu bertentangan dengan akal. Kan yang di luar nggak mau masuk, yang di dalam juga nggak bisa keluar. Lalu untuk apa harus dicor seperti itu? Ya toh? Dan itu atul mal kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya toh? Nggak boleh menyanyikan. Yang hidup itu lebih butuh. Sampai para ulama kita berfatwa, kalau yang mati ini katakanlah sekalipun putri bawa anting, kalung dan seterusnya dilepas. Bukan ini keramat, bukan. Tapi ini lebih dibutuhkan oleh yang hidup. Lalu untuk apa ditaruh kuburan sana? Kita kan bukan orang Cina loh. Cina yang nggak Muslim, ya. Jadi ini misalkan anting ini dibawa mati, padahal itu barangkali gramnya lumayan harganya, yang lebih butuh siapa sih? Yang hidup dilepas. Bukan berarti ini harus dilepas, nanti kalau nggak dilepas nggak dimakan cacing. Bukan. Cuma ini masalahnya dibutuhkan oleh yang bawain kain kafan aja. Ya. Dan kain kafan bukan harus kain moril, yang penting warnanya putih. Bahkan nggak putih nggak apa-apa. Cuman afdalnya. Ya. Nanti kita bahas dalam itu apa mengkafani. Nanti praktek loh, ada satu yang pura-pura mati di sini loh ya. Jangan betulan. Jadi itu wasiat Amir Sa'id bin Abi Waqqas. Seperti dikuburkan seperti pengkuburan Rasulullah SAW. Hadis tersebut keluarkan Imam Muslim dan Imam Baihaqi dan selain keduanya. Kemudian dari Abi Bardah, qala awsa Abu Musa radhiyallahu an, berwasiat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, hina qadarahul maut, ketika menjelang kematiannya. Jadi masya Allah ya, seolah-olah para sahabat itu paham lah ini ya, kayaknya sakit ini kayaknya mau mati, jadi kayaknya wasiat itu ya pas gitu lah ya. Kita udah wasiat ternyata hiduplah 2 tahun lagi, nggak mati-mati.
Tapi nggak apa-apa ya. Kan kita nggak ngerti. Kemarin Ibnu Umar itu kan setelah Nabi SAW mengatakan begitu kan nggak tinggal katakanlah saat-saat kecuali wasiatnya sudah ada di balik bantal. Seperti itu ya. Awsa Abu Musa radhiyallahu an hina hadaratul maut qala idza intalaqtum bi janazati fa'asri'u bi al-masjid. Kalau kalian berangkat membawa jenazah saya, segera dalam jalannya itu. Nah, ini kita bahas berjalan atau pakai kendaraan, tempatnya di mana kita bahas waktu mengiring jenazah. Ini wasiatnya jalannya segera. Memang jalan menuju pemakaman itu harus segera. Wala tattabi'uni bimijmar. Enggak usah ikuti dengan apa ya? Obor gitu ya. Enggak usah diikuti dengan obor atau mungkin api atau apa, enggak usah. Seperti itu. Wala taj'alanna 'ala lahdi syai'an yaqulu baini wa bainat turab. Ini wasiatnya Abu Musa ini. Jangan engkau jadikan di lahat saya ini, yang dikenal oleh pasal itu lahat ini, di lahat saya ini sesuatu yang bisa menghalangi saya dengan tanah. Ada orang kafir itu kalau mati plus kerandanya yang mahal itu jatinya paksis itu kan dimasukkan. Jadi kadang sudah diminyai yang anti rayap. Setelah itu apa? Itu malah menghalangi dia dari tanah. Pesannya Abu Musa ini, wala taj'alanna 'ala lahdi, jangan, sekali-kali jangan, ini dikasih nun taukid, jangan kalian jadikan 'ala lahdi, di lahat saya waktu dikubur itu, syai'an, sesuatu pun, yahulu baini wa bainat turab, yang menghalangi aku dengan tanah. Kain kapan pembungkus itu tanah, selesai. Enggak usah dihalangi yang lain. Bukan berarti ini telanjang, tidak, ngubur. Nah, maklum, kafan itu sunnah Rasulullah, tapi enggak usah dikasih penghalang yang lain. Bahkan salah satu rahasia barangkali ya tentang dibukanya wajah, ditelungkupkan ke tanah itu, biar segera bersatu dengan tanah. Itu loh. Jadi enggak ada keramatnya kalau enggak dibuka jadi pocong. Itu korban dari subhat televisi, film dan sejenisnya. Karena itu bersihkan rumah kita dari perkara-perkara yang membuat malaikat enggak ke rumah kita. Gambarnya dibersihkan, TV-nya full. Ya sama aja. Di situ perempuan nggak pakai pakaian, di situ ya dono kasino dan seterusnya misalnya. Nah, bagaimana malaikat akan masuk? Lah kalau malaikat rahmat sudah nggak masuk ke rumah kita, isi rumah kita itu apa? Ngaji sudah nggak mau, nggak semangat. Baca buku matanya maunya pamitan terus. Nah, ini efek samping dari sebab rumah kita itu nggak bersih. Bersih bukan karena disapu saja lah. Kalau gambar memenuhi patung, baru masuk disambut sama anjing. Nah, tulisnya depannya awas anjing galang misalnya. Ya gimana itu alamat malaikat tidak akan menyentuh rumah itu. Perhatikan. Wala taj'alanna 'ala qabri binaan. Jangan kalian jadikan di atas kubur saya itu satu bangunan pun. Nah, itu wasiat Abu Musa. Jangan. Apa saja jangan. Di apa itu namanya? Dibangun itu namanya? Kijing misalnya, enggak usah. Cungkup kijing dan apalagi sampai di rumah, jangan. Itu wasiat Abu Musa. Karena itu bukan sunnah Nabi SAW. Tidak boleh. Wa ushidukum anni bari'um min kulli haliqah. Dan aku persaksikan kepada kalian bahwasanya saya berlepas diri dari setiap haliqah, orang yang mengungkapkan duka citanya itu dengan memotong rambut. Jadi seperti itu. Ya kan ada apa seperti itu? Ungkapan duka cita istrinya. Tanda duka citanya. Au sanikah, yang menampar-nampar pipi ya Pak. Yes, apa itu teriak-teriak. Biasanya kan begitu kemudian, wah, bapak itu ling misalkan. Ditangisi. Au kharikah, yang merobek-robek baju. Padang cabik-cabik baju, jambak-jambak rambutnya. Dan itu dikerjakan orang Syiah. Coba Syiah itu yang menangisi kematian siapa? Husain dulu itu kan kalau pesta di padang Karbala itu kan pukuli kepalanya. Kadang-kadang sampai berdarah. Jadi menyesali dirinya sendiri. Pukuli. Jadi kadang-kadang ditayangkan di televisi kan seperti itu. Padahal itu upacara kesyirikan besar di dunia ini. Kenapa ditayangkan? Untuk apa? Ya. Karena itu media televisi itu bahaya betul. Dan itu tidak mendukung sedikit pun dari sunnah itu. Sinnya saja tidak, apalagi sampai tak marbuta. Loh betul itu diperhatikan ya. Sedang hampir setiap rumah kita apa kami apa kalian, nah itu ada itu. Ya seperti itu, masya Allah. Isinya apa kalau ditayangan? Ustaz sama siluman, paling gitu kan? Nanti ada, ya itu pameran tukang obat itu, tukang sihir, masya Allah. Itu semua merusak
Kalau yang lihat anak kita yang dirusak, kalau lihat kita sendiri naudzubillah kita rusak dan seterusnya. Lalu untuk apa itu? Bukan ilmu, bukan apa. Kenapa harus pelihara? Kita pertahankan. Rusak kita bengkelkan. Bengkelnya kok ya mau. Cobalah kita ini apa ya? Jangan terlalu panjang berpikirnya dalam masa itu. Jadi segeralah kita sikat, bersihkan. Ya, mahdorat itu semuanya. Ya, tenang. Kalau mereka berkata, sami tapi hisai'an, apakah kau dengar wasiatmu ini dari sesuatu dari selainmu, katakan maksudnya. Apa ini ucapanmu sendiri, apa kamu pernah mendengar wasiat seperti itu juga? Qala, Abu Musa menjawab, na'am, ya saya dengar. Min Rasulillah SAW. Demikian itulah wasiat Rasulullah SAW. Berarti namanya marfu hukman gitu loh. Hukumnya marfu disandarkan oleh sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Memang Rasul kan melaknat apa? Al-Khaliqah yang teriak-teriak dengan teriakan jahiliyah, melaknat seorang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan seterusnya, itu kan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tangisan jahiliyah. Sehingga sampai sahabat itu bertanya ketika Rasul kematian putranya Ibrahim, Nabi menangis. Kata para sahabat, engkau melarang menangis ya Rasulullah. Kok engkau menangis? Kata Nabi SAW, yang aku larang itu tangisan seorang yang dungu, yaitu teriakan-teriakan histeris yang menjerit. Adapun meneteskan air mata, Nabi SAW sendiri menjawab, kedua mata mengalirkan air mata, tetapi tidaklah kita mengucapkan kecuali yang meridhokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedih itu tanda rahmat. Sampai kadang-kadang orang yang merasa lebih alim dirinya, lebih ma'rifatnya kepada Allah, kalau kena musibah tertawa. Ya. Dan itu bukan sunnah, itu jelek. Sekarang kita katakan apa? Khairul hadi Muhammadin SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika kena musibah sedih, menangis sebagai rahmah yang Allah letakkan dalam batin beliau. Dan itu sebaik-baik petunjuk. Adapun orang kena musibah kok malah tertawa. Ini wallahu a'lam bishawab. Jadi kesabaran Nabi SAW itu sudah orang yang paling sabar. Keridhaan beliau adalah mereka imamnya orang-orang yang ridho Rasulullah SAW. Tapi bersama itu kedua mata Nabi SAW menangis ketika mati putranya Ibrahim. Jadi bukan berarti itu bertentangan dengan keridhaan. Orang ridho itu bukan berarti nggak boleh nangis, boleh. Kalau nangis berarti nggak sabar, nggak harus. Allah itu meletakkan rahmah itu pada hati hambanya ini. Jadi ada orang itu yang punya sifat rahmah, ya. Karena itu Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan seterusnya itu coba perhatikan. Kita melihat pelaku kemungkaran itu jangan hanya dari satu sisi pandang. Manhajus salaf itu mengajarkan dua sisi pandang. Pandangan kita yang pertama adalah pandangan seorang yang bersalah. Dia berhak mendapatkan hukuman. Pandangan kita yang kedua adalah pandangan syafaqah wa rahmah, kasihan. Dia menjadi permainan setan, hawa nafsunya. Dengan sepanjang itu kita bisa adil. Kalau kita memandang cuma satu sebelah, dia seorang yang bersalah harus dihukum. Hukum terapkan misalkan. Akhirnya bersalah. Kadang overdosis dalam hukum, pokoknya melampiaskan. Nah, itu isinya cuma antipati. Ya, kadang-kadang tidak mau berdakwah. Orang yang tidak punya rahmat. Tapi kalau melihat itu saudara saya, kasihan jadi permainan setan, permainan hawa nafsunya, tergerak hati, barangkali saya nasihati dia bisa sadar. Barangkali kita berikan kalimat ini dia bisa kembali. Masih ada gerakan hati ini untuk supaya saudaranya yang bersalah ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sekedar dikasih itu sifat pokoknya menghukum, bengis, kejam dan seterusnya, ya sudah. Itu bukan manhajus salaf seperti itu. Ya. Tapi jangan sampai sifat rahmah itu membuat kita diam dari kebatilan yang bisa kita ingkari. Keseimbangan. Jelas. Jadi jangan karena kasih sayang kita tidak menerapkan hukum Allah. Tapi jangan dengan alasan menerapkan hukum Allah lalu kita menghilangkan apa? Sifat rahmah. Jangan. Bagaimana bisa memadukan sebagaimana Rasulullah SAW dengan sempurna dan para sahabatnya, demikian para ulama sampai hari kita sekarang. Ya, itu nah. Riwayat asar dari Abu Musa al-Asy'ari tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kemudian dari Hudzaifah bin Yaman, qala, beliau berwasiat, "Idza ana mittu, kalau saya nanti mati, fala tu'adzinu bi ahadan." Jangan kalian umumkan tentang kematian saya ini kepada seorang pun. Ya. Fa inni akhafu ay yakuna na'yan. Saya khawatir hal itu termasuk na'yun. Na'yun itu pengumuman tentang kematian seorang secara besar-besaran. Nah, itu dilarang. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh kita ini misalkan sampaikan, oh Abu Amam telah wafat misalkan kepada teman-teman. Supaya mereka berkumpul bisa mensolatkan jenazah saudaranya.
Sampai Syekh Albani itu dalam berita disampaikan di sebagian talamidnya tentang waktu beliau menunggui Syekh Albani wafat. Beliau berwasiat, jangan beritahukan ke seorang. Ya. Kalau diberitahukan kematian saya, jangan kecuali setelah saya ini tinggal disalati. Jadi pada waktu beliau meninggal itu yang tahu ya keluarganya dan beberapa santrinya atau muridnya yang nunggu beliau. Sudah dirawat terusnya, setelah itu dikafani, baru jenazah beliau dikeluarkan, orang gempar bahwa Syekh Albani telah tiada. Datang sholat. Nah sekarang kadang harus diumumkan 3 hari 3 malam belum dikubur, mengikuti adat istiadat orang kufur, itu tidak boleh. Nah, itu nah. Wa inni sami'tu Rasulullah SAW yanha 'anil na'yi. Karena aku mendengar Rasulullah SAW melarang dari na'i. Nanti kita bahas na'yun itu ya. Mengumumkan kematian, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu nah. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan Imam Tirmidzi, wa rawahu ghairuhu wal hadits qala Tirmidzi hadisun hasan. Walima sabata qala Nawawi rahimahullah ta'ala, dan terhadap asar-asar yang telah terdahulu berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Adhkar, wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan, dan disunnahkan atau dicintai dengan sunnah yang muakkadah bagi orang yang hadir kepadanya tanda kematian, ayyusiyahum, untuk memberi wasiat kepada mereka manusia, bijtinabi, agar menjauhi majarrat al-adatu bihi, apa yang biasa berlaku dari adat istiadat, minal bid'ah fil janais, dari bentuk-bentuk kebid'ahan dalam urusan jenazah. Wasiatkan. Sampai kalau kita ini misalkan punya keluarga, biasa kalau kematian nangis teriak-teriak yang dilarang oleh Nabi SAW, kok kita nggak berwasiat, ya, nanti kita kena dosanya. Itu kan ada seseorang itu di kuburnya dengan sebab tangisan atau niyahah keluarganya. Nah, itu kadang-kadang ditolak oleh orang-orang aklaniun. Tapi para ulama menerangkan, ini diantara penafsirannya karena sewaktu hidup dia tahu bahwa itu dilarang, tapi tidak diperingatkan keluarganya. Akhirnya dengan diamnya, imbas dari itu dia mendapatkan bagian dari dosa kesalahan tersebut, sehingga menyebabkan azab di dalam kuburnya. Jadi keterkaitan apalagi dengan keluarga. Wa yu'akkidu al-ahdu dzalika, dan supaya memperkuatkan perjanjian itu. Karena itu kebiasaan para nabi dan para salaful ummah itu berwasiat. Jadi wasiat kepada anak-anaknya dikumpulkan. Ditanya tentang akidahnya, ditanya tentang agamanya, ditanya tentang sunnah rasulnya. Kalau jawabannya sudah baik, ya, sampai sebagaimana kemarin kita sampaikan, seorang nabi ketika mau wafat mengumpulkan anaknya, ditanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Qalu, mereka menjawab, na'budu aba'akum, ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Kami akan menyembah sesembahanmu, yaitu Allah, dan sesembahan bapak-bapakmu seperti Ibrahim, Ismail, dan seterusnya. Itu siap ditunggu seperti itu. Baru tenang. Seorang ayah begitu mau meninggalkan anaknya di atas tauhid, di atas sunnah, tenang. Tapi kalau anaknya nggak pernah diurus, nggak pernah diopeni, berbuat syirik, jadi kita nggak pernah memperingatkan, dan seterusnya kita dibiarkan maksiat memang disuruh. La haula wala quwwata. Bagaimana ku anfusakum wa ahlikum? Nah, jadi mulai sekarang kita punya anak, punya istri, ya, punya orang yang dalam tanggungan kita mulai tarbiyah Islamiyah. Kalau ingin bagaimana konsep atau kurikulum tarbiyah Islamiyah, lihat surat Luqman itu. Ya, dari tauhid dan bahayanya syirik, ya, dari birrul walidain, dari bagaimana anak dikenalkan tentang keluasan dan kesempurnaan ilmu dan pengawasan Allah. Ya. Sampai digambarkan, wahai anakku, sekalipun kamu punya sesuatu yang kecil, itu di langit atau di bumi atau di padang yang luas dan seterusnya, pasti Allah akan pangkannya. Jadi tidak ada satupun yang luput dari Allah. Dimanapun kamu berada, amal kayak apapun, kamu diawasi oleh Allah SWT. Jadi anak ketergantungan dengan Allah terus muraqabahnya. Perintah salat, berdakwah di jalan Allah, sabar, tidak sombong, tidak berjalan dengan cara yang sombong dan seterusnya. Itu wasiat orang tua kepada putra putri mereka. Dia surat Luqman seperti itu. Ya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali sampai di sini taklim kita, sudah malam. Pas nyala, pas selesai. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.